Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tidak lupa mengajarkan selawat kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Langsung saja, tujuan saya untuk men-take video ini adalah untuk melengkapi tugas dari mata kuliah manajemen mutu, dan juga saya ingin menjelaskan tentang TQM. Dan saya perkenalkan, nama saya Syahrin Kolman Gaol dengan NIM 2103227. Dan saya akan menjelaskan tentang TQM, dan dari TQM tersebut kepanjangannya adalah Total Management System. Nah, saya lanjut dan dengan pengertiannya. Di sini pengertian dari TQM adalah suatu sistem manajemen yang berkualitas, yang berfokus pada pelanggan atau customer focus, dengan melibatkan semua level karyawan dan melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan atau secara terus-menerus. Total Quality Management atau TQM menggunakan strategi data dan komunikasi yang efektif untuk mengintegrasikan kedisiplinan kualitas ke dalam budaya dan kegiatan-kegiatan perusahaan. Singkatnya, Total Quality Management ini adalah pendekatan manajemen untuk mencapai keberhasilan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan atau Customer Satisfaction. Dalam TQM atau Total Quality Management, semua anggota organisasi atau karyawan perusahaan harus berpartisipasi aktif dalam melakukan peningkatan proses, produk, layanan, serta budaya di mana mereka bekerja sehingga menghasilkan kualitas terbaik dalam produk dan layanannya, yang pada akhirnya dapat mencapai kepuasan pelanggan. TQM adalah konsep yang awal diciptakan untuk sektor manufaktur, tapi kini banyak perusahaan dari berbagai industri menerapkannya. Selanjutnya, apa itu tujuan dari Total Quality Management? Umumnya, perusahaan menerapkan TQM pada bisnis mereka karena memiliki beberapa goals atau tujuan yang perlu dicapai. Beberapa tujuan perusahaan yang menggunakan TQM: yang pertama, memberikan produk atau layanan yang berkualitas dengan selera konsumen, membangun loyalitas pelanggan terhadap brand atau layanan perusahaan. Selanjutnya, menciptakan suasana kerja yang nyaman tapi tetap produktif karena dapat kejelasan pembagian tugas, SOP, dan target. Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas dan sales produk. Setelah kita mengetahui tujuannya, kita lanjut ke dengan manfaat dari TQM atau Total Quality Management. Selain mempunyai tujuan, TQM juga mempunyai manfaat jangka panjang pada perusahaan dan berhubungan dengan tingkat kepuasan pelanggan. Ada pun beberapa manfaatnya yang didapatkan perusahaan ketika mengimplementasikan TQM. Yang pertama adalah penghematan biaya. Saat mengimplementasikan TQM, perusahaan dapat menghemat biaya, khususnya pada bidang scrap, rework, layanan lapangan, dan pengurangan biaya garansi. TQM akan memungkinkan perusahaan dalam meningkatkan keuntungan karena pengurangan biaya ini akan merimbas pada laba bottom line tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Yang kedua adalah kepuasan pelanggan. Sangat-sangat dipentingkan dengan kepuasan pelanggan. Dengan mengimplementasikan sistem manajemen ini, seharusnya hanya akan ada sedikit keluhan pelanggan. Jika perusahaan mempunyai produk atau layanan yang lebih baik daripada kompetitor dan dapat berinteraksi dengan pelanggan, tentunya akan mendapatkan meminimalisasikan kesalahan. Selain itu, tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi juga akan meningkatkan pangsa pasar karena pelanggan yang loyal dapat mendatangkan pelanggan baru bagi perusahaan. Cara ini biasa disebut dengan Words of Mouth atau WOM.
tingkat penjualan melalui WOM ini jauh lebih memuaskan dan lebih efektif dari teknik penjualan lainnya. Yang ketiga adalah mengurangi cacat produk atau layanan. Sistem quality management lebih fokus dalam meningkatkan kualitas produk atau layanannya. Suatu proses daripada memeriksa kualitas menjadi sebuah proses. Cara ini tentu saja akan mengurangi waktu untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya ada yang keempat, peningkatan moral karyawan. Sangat-sangat dipentingkan dalam peningkatan moral karyawan. Keberhasilan dari mengimplementasikan TQM akan seterusnya dirasakan dan terbukti mampu mengarahkan pada peningkatan atas moral karyawan perusahaan. Bahkan TQM juga dapat mengurangi pergantian karyawan dan mengurangi biaya untuk merekrut serta melatih karyawan. Selanjutnya yang kelima adalah membuat perusahaan menjadi lebih kuat untuk menghadapi kompetisi. TQM sangat membantu perusahaan dalam memahami tingkat persaingan bisnis dan mengembangkan strategi yang efektif ketika menghadapi suatu kompetisi di pasar. Kelangsungan hidup perusahaan adalah aspek yang sangat penting diperhatikan di tengah kompetisi pasar yang ketat. Bisa dikatakan bahwa TQM dapat membantu perusahaan dalam memahami pelanggan dan pasar. Selanjutnya, yang keenam, ada mengembangkan sistem komunikasi memadai. Adanya sistem komunikasi yang salah dan tidak memadai serta prosedur yang kurang baik merupakan masalah pengembangan perusahaan. Misalnya, masalah komunikasi akan melahirkan kesalahan pahaman, rendahnya produktivitas, buruknya kualitas, duplikasi performa, serta rendahnya semangat kerja. TQM akan mengikat karyawan suatu perusahaan dari berbagai divisi dan tingkatan manajemen untuk melahirkan komunikasi yang baik. Selanjutnya yang ketujuh adalah proses yang selalu ditinjau. TQM akan membantu menjangkau setiap proses yang dibutuhkan perusahaan dalam mengembangkan strategi perbaikan tanpa henti. Usaha dalam meningkatkan kualitas ini harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memahami seluruh tantangan dan sifat dinamisnya. Setelah kita mengetahui apa saja manfaat dari TQM, kita harus mengetahui apa saja elemen-elemen pokok yang terdapat pada TQM atau Total Quality Management. Dalam TQM terdapat 8 pokok, elemen pokok dalam sistem TQM. Kedelapannya ini, yang pertama adalah fokus pada pelanggan atau customer focused. Pelanggan merupakan pihak yang menentukan kualitas produk maupun jasa yang dihasilkan perusahaan tersebut memenuhi kebutuhan atau tingkatan kualitas yang diinginkannya. Apapun yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan, seperti pelatihan karyawan, perbaikan proses, penggunaan mesin canggih, ataupun adopsi teknologi terbaru yang pada akhirnya pelangganlah yang menentukan apakah upaya-upaya yang dilakukan tersebut bermanfaat atau tidak. Selanjutnya yang kedua ada keterlibatan karyawan secara keseluruhan. Karyawan merupakan sumber daya perusahaan yang penting dalam mencapai tujuan yang direncanakannya. Oleh karena itu, keterlibatan karyawan secara keseluruhan dapat mendukung perusahaan dalam melakukan peningkatan proses dan kualitas yang berkesinambungan yang kemudian menghasilkan produk dan layanan yang terbaik untuk pelanggannya. Dalam perbedaan karyawan, diperlukan pelatihan dan peningkatan terhadap keterampilan karyawan dalam mengerjakan tugasnya. Selanjutnya ada yang ketiga, pemusatan perhatian pada proses. Perhatian dan peningkatan proses merupakan fondasi dasar dalam sistem manajemen atau TQM. Proses merupakan serangkaian langkah-langkah yang dimulai dari penerimaan input dari supplier atau internal maupun eksternal dan mentransformasinya menjadi output yang akan dikirimkan ke pelanggan, internal maupun eksternal.
Selanjutnya yang keempat adalah sistem yang terintegrasi. Merupakan meskipun terdapat banyak keahlian dalam ruang lingkup kerja dalam suatu perusahaan yang membentuk departementalisasi secara vertikal maupun horizontal. Semuanya memerlukan sistem yang terintegrasi dengan baik agar visi dan misi strategi kebijakan, tujuan dan sasaran perusahaan dapat dikomunikasikan dengan baik dan jelas kepada semua karyawan. Selanjutnya yang kelima adalah pendekatan strategi dan sistematik. Salah satu bagian yang penting dalam manajemen kualitas adalah pendekatan strategi dan sistematik dalam mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan. Proses tersebut biasanya disebut dengan perencanaan strategi ataupun manajemen strategi yang melakukan perumusan dan perencanaan dalam mengintegrasikan konsep kualitas ke dalam strategi perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya yang keenam adalah peningkatan yang berkesinambungan. Peningkatan yang berkesinambungan mendorong perusahaan untuk melakukan analisis dan menciptakan cara-cara yang lebih sering dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi harapan-harapan semua pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada yang ketujuh, keputusan berdasarkan fakta. Untuk mengetahui sejauh mana kerja suatu perusahaan, diperlukan data untuk mengukurnya. Itu yang disebut dengan fakta. TQM mewajibkan perusahaan tersebut untuk mengumpulkan dan menganalisis dan secara berkesinambungan agar keputusan atau kebijakan yang diambil benar-benar akurat dan tepat sasaran. Dengan adanya data, kita dapat menarik kesimpulan berdasarkan kejadian maupun hasil sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir adalah komunikasi, communication. Dalam operasional sehari-hari, perusahaan pasti akan mengalami perubahan, baik perubahan dalam strategi, baik dari kebijakan, jadwal maupun metode pelaksanakannya. Perubahan tersebut perlu dikomunikasikan dengan baik kepada semua karyawan yang bersangkutan. Komunikasi yang baik juga akan menimbulkan motivasi dan semangat kerja dalam mencapai tujuan perusahaannya. Setelah kita mengetahui elemen-elemen pokok dari TQM, kita masuk kepada prinsip dan konsep quality management. Yang pertama ini adalah tentang prinsip-prinsip TQM atau Total Quality Management. Yang pertama adalah quality leadership atau kepemimpinan yang memiliki tinggi. Yang kedua adalah stakeholder fokus terhadap semua kepentingan pemegang saham, karyawan perusahaan, pemasok, konsumen, serta masyarakat pada umumnya. Yang ketiga adalah integrated business strategy. Perencanaan kualitas sudah diintegrasikan ke dalam strategi bisnis. Yang keempat adalah teamwork. Memelihara kerjasama yang sangat baik di dalam tim. Di dalam teamwork, pastinya dalam kerjasama ini sangat dibutuhkan dalam perusahaan. Sangat-sangat dibutuhkan. Karena perusahaan ingin mencapai tujuan perusahaan dan digunakannya dengan kerja tim atau teamwork. Selanjutnya adalah empowerment. Kemampuan memberikan kepercayaan dan wewenang. Selanjutnya adalah proses manajemen proses dengan kualitas tinggi. Selanjutnya adalah asset management, manajemen aset yang efisien. Selanjutnya adalah continuous improvement, perbaikan kualitas secara berkelanjutan. Learning organization, menanamkan sikap untuk terus belajar. Adalah measurement, pengukuran semua proses untuk mengetahui adanya perbaikan dan pemeliharaan untuk mencapai standar kualitas yang telah disetujui. Selanjutnya adalah added value, menciptakan nilai tambah produk atau jasa yang bermanfaat bagi konsumen dan menguntungkannya bagi produsen. Setelah kita mengetahui apa saja prinsip-prinsip dalam TQM, kita akan mengetahui apa saja konsep-konsep dari TQM atau Total Quality Management. Yang pertama, konsepnya adalah manajemen perusahaan akan berkomitmen untuk terlibat penuh dalam memberikan dukungan
dari atas ke bawah. Fokus TQM, ini yang kedua, antara lain konsumen internal dan eksternal. Yang ketiga adalah melibatkan dan memperdayakan seluruh sumber daya manusia perusahaan secara efektif. Yang keempat adalah perbaikan secara berkelanjutan dari seluruh proses dan proses produksi. Yang selanjutnya adalah melibatkan para supplier sebagai mitra kerja. Yang keenam adalah menentukan sistem pengukuran untuk semua proses produksi dan bisnis. Kita mengetahui apa saja konsep-konsepnya. Dan kita harus juga mengetahui apa tujuan dari konsep program TQM yang efektif. Ini adalah 7 konsep program TQM yang efektif, yaitu yang pertama adalah perbaikan berkesinambungan. Ya, dalam perbaikan kesinambungan, pasti tujuan akhirnya adalah kesempurnaan yang tidak akan pernah dapat diraih, tetapi selalu diupayakan. Yang pertama adalah model lingkaran yang disebut sebagai siklus PDCA atau Plan, Do, Check, Action, yang menekankan sifat terus-menerus dalam proses perbaikan. Yang kedua ada Kaizen, menjelaskan proses perbaikan yang tidak pernah berhenti dibarengi penetapan dan pencapaian tujuan yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah proses produksi tanpa cacat, ya, tanpa ada kerusakan, atau zero defect, digunakan untuk menjelaskan upaya perbaikan yang berkesinambungan. Yang kedua adalah Six Sigma. Six Sigma adalah program yang untuk menghemat waktu, meningkatkan kualitas, dan menurunkan biaya. Six Sigma juga merupakan sebuah sistem yang menyuruh, yaitu suatu strategi karena berfokus pada kepuasan pelanggan total. Disiplin karena mengikuti Six Sigma, improvement model formal, dan sekumpulan perangkat atau lembar perangkat diagram sebab akibat diagram Pareto, diagram alir, histogram, dan statistical process control untuk mempertahankan kesuksesan dalam bisnis. Yang ketiga adalah pemberdayaan pekerja. Ya, tahu. Pemberdayaan pekerja berarti melibatkan pekerja pada setiap langkah proses produksinya. Ya, ada pun beberapa cara untuk memberdayakan pekerja. Yang pertama, membina jaringan komunikasi yang melibatkan kerja. Ya, kita harus melibatkan kerja. Selanjutnya adalah membentuk para pekerja yang bersifat dan terbuka untuk mendukung. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah memindahkan tanggung jawab dari manajer dan staf kepada pekerja di bagian produksi. Ya, selanjutnya adalah membangun organisasi yang memiliki moral yang tinggi. Selanjutnya adalah menciptakan struktur organisasi formal sebagai tim-tim dan lingkaran-lingkaran kualitas. Pemberdayaan kerja atau employee atau empowerment dapat diartikan sebagai pelibatan karyawan pada setiap langkah proses produksi. Tanpa adanya pemberdayaan, pelibatan karyawan hanyalah merupakan alat manajemen yang tidak ada gunanya. Oleh karena itu, pelibatan harus dibarengi dengan pemberdayaan karyawan. Di sini ada beberapa para ahli, Diana dan Jip Tono 2003 di 128. Mengumumkakan apabila perusahaan berhasil menerapkan pelibatan dan pemberdayaan karyawan akan diperoleh manfaat-manfaat. Yang pertama, dapat memberikan respon langsung pada kebutuhan pelanggan secara lebih cepat dalam penyampaian jasa, dapat memberikan respon langsung pada pelanggan dan tidak puas selama servis recovery-nya. Yang ketiga adalah karyawan akan mempunyai rasa memiliki yang tinggi pada pekerjaannya dan merasa dirinya berdiri bagi organisasi. Karyawan bisa berinteraksi dengan pelanggan secara lebih akrab dan lebih antusias. Perusahaan bisa mendapatkan iklan dari mulut ke mulut atau word of mouth yang positif dan pelanggan yang memberi kembali akan meningkat. Selanjutnya adalah benchmarking. Benchmarking merupakan pemilihan standar kinerja yang
merepresentasikan kira terjadi dari satu proses atau aktivitas. Benchmarking meliputi pemilihan standar produk, jasa, biaya, atau kebiasaan yang mewakili suatu kinerja terbaik dalam proses atau aktivitas serupa dengan proses atau aktivitas Anda. Langkah menetapkan benchmarking antara lain benchmark. Yang kedua, membentuk tim benchmark. Yang ketiga, mengidentifikasikan mitra-mitra benchmark, mengumpulkan dan menganalisis informasi benchmark, mengambil tindakan untuk menyamai atau melebihi benchmark. Ukuran-ukuran kinerja khusus yang digunakan dalam benchmark meliputi persentase cacat, biaya per unit atau per pesanan, waktu proses per unit, waktu respon layanan, imbal hasil investasi, tingkat penguasaan pelanggan, dan di tingkat ingatan pelanggan. Yang kelima adalah just in time. Dalam konsep JIT, diadakan untuk perbaikan berkesinambungan dan penyelesaian masalah. Dalam konsep JIT, barang diproduksi dan diantarkan saat mereka dibutuhkan atau saat ada permintaan. JIT berkaitan dengan kualitas. Yang pertama adalah JIT memangkas biaya kualitas. Yang kedua, JIT meningkatkan kualitas. Kualitas yang lebih baik berarti persediaan yang lebih sedikit, serta sistem JIT yang lebih baik dan mudah digunakan. Tujuan memiliki persediaan adalah melindungi kinerja produksi yang buruk. Yang disebabkan oleh kualitas yang tidak dapat diandalkan. Jika kualitasnya konsisten, maka JIT perusahaan dapat mengurangi semua biaya yang terkait pada persediaan. Selanjutnya adalah konsep Taguchi. Taguchi pada umumnya permasalahan kualitas timbul sebagai akibat dari produk dan desain proses yang buruk. Genichi Taguchi dalam Render dan Rager memberikan tingkat konsep untuk memperbaiki kualitas produk dan proses, yaitu ketangguhan berkualitas atau quality robustness, fungsi kerugian kualitas atau quality loss function, dan kualitas berorientasi sasaran atau target oriented quality. Produk yang berkualitas adalah produk yang dapat diproduksi secara seragam dan konsisten dalam kondisi dan lingkungan yang kurang baik. Menurut konsep ini, menghilangkan pengaruh kondisi yang kurang baik lebih murah daripada menghilangkan penyebab. Dengan cara ini, variasi dalam bahan akan kecil dan proses tidak akan mengganggu mengidentifikasi semua biaya yang berkaitan dengan kualitas rendah dan menunjukkan bagaimana jika meningkatkan kualitas produk dengan kualitas produk rendah dan menunjukkan bagaimana tidak hanya meliputi ketidakpuasan pelanggan, tetapi juga biaya garansi dan jasa, biaya pemeriksaan internal, perbaikan serta biaya-biaya lain yang berkaitan dengan masyarakat. Genichi Taguchi memberikan 3 konsep yang bertujuan memperbaiki kualitas produk dan proses. Yang pertama adalah ketangguhan kualitas. Produk berkualitas tangguh adalah produk yang dapat diproduksi secara beragam dan konsisten dalam segala kondisi manufaktur dan lingkungan yang kurang baik, dan bukan menghilangkan penyebabnya. Taguchi menyarankan bahwa menghilangkan pengaruh biasanya lebih murah daripada menghilangkan penyebab dan lebih efektif dalam memproduksi produk yang tangguh. Yang kedua ada kerugian kualitas. Kualitas loss function atau QLF mengidentifikasikan semua biaya yang berkaitan dengan kualitas rendah dan menunjukkan bagaimana biaya ini meningkatkan jika kualitas produk semakin jauh dengan keinginan pelanggan. Selanjutnya adalah kualitas berorientasi sasaran. Kualitas berorientasi sasaran merupakan sebuah filosofi perbaikan secara terus-menerus untuk membuat kualitas produk tepat sesuai dengan sasaran. Selanjutnya adalah pengetahuan teknik TQM.
untuk memberdayakan pekerja dan menerapkan sebagai sesuatu upaya berkelanjutan. Setiap orang dalam perusahaan harus menggunakan teknik-teknik TQM. Pada bagian ini ada 7 teknik TQM yang dapat dipilih dan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan perbaikan atau peningkatan kualitas, yaitu lembar periksa, diagram sebar, diagram sebab akibat, diagram Pareto, diagram alir, histogram, dan statistical process control. Ketujuh perangkat ini dapat diuraikan secara berturut-turut. Kita masuk dengan lembar periksa atau check sheet, adalah suatu formulir yang dirancang untuk mencatat data dan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan yang sering terjadi atau sedang terjadi atau yang ingin diketahui, misalnya keluhan pelanggan atau jumlah produk cacat dalam suatu waktu tertentu. Melalui lembar periksa ini, perusahaan akan membantu dalam menentukan analisis selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, sebuah lembar ini berupa seperti tabel, di mana di bagian kiri cat ABC dan juga di jamnya ada di bagian kanan. Yang kedua ada diagram sebar. Adalah sebuah diagram yang menunjukkan hubungan antara dua variabel, misalnya produktivitas dan gaji. Jika kedua variabel tersebut berkorelasi erat, maka titik-titik datanya akan membentuk sebuah daerah yang sempit. Sebaliknya, jika hasilnya berbentuk acak, maka keduanya variabel tidak berhubungan. Produktivitas. Yang ketiga, ada diagram sebab akibat, sering juga disebut dengan diagram tulang ikan atau fishbone. Atau diagram Ishikawa adalah suatu teknik yang digunakan untuk melihat keterkaitan antara faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap masalah atau hasil yang signifikan. Sesuai dengan definisi tersebut, jelas bahwa alat ini digunakan apabila perusahaan ingin mengidentifikasikan dan melacak penyebab terjadinya masalah atau faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya perbaikan pada kondisi tertentu. Diagram ini disebut dengan diagram tulang ikan karena faktor-faktor yang diperkirakan mempunyai pengaruh terhadap hasil yang diinginkan disusun dalam faktor atau suatu diagram yang menyerupai tulang ikan. Selanjutnya adalah diagram Pareto atau Pareto Chart. Adalah sebuah grafik yang mengidentifikasikan dan menggambarkan masalah atau cacat dengan urutan frekuensi yang menurun. Vilfredo Pareto sebagai pascetus alat ini menyatakan 80% permasalahan perusahaan merupakan hasil dari 20% penyebab. Untuk menggunakan teknik ini diperlukan 4 langkah. Yang pertama, menentukan wilayah yang ingin diselidiki dan data yang dibutuhkan dan cara mengolah data. Yang kedua, menghitung penyebab dalam kertas hitung. Yang ketiga, menghitung presentasi penyebab kumulatif. Dan yang keempat, menggambarkan diagram Paretonya. Bentuk. Yang selanjutnya yang kelima adalah diagram alir atau flow chart, atau disebut dengan sebagai diagram proses. Secara dinamis menyajikan sebuah proses atau sistem dengan menggunakan kotak disertai keterangan dan garis-garis yang saling terhubung. Diagram ini sangat sederhana, tetapi sangat baik untuk menjelaskan langkah-langkah dalam sebuah proses. Selanjutnya adalah histogram. Adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasikan masalah melalui sebuah distribusi yang menggambarkan frekuensi dari setiap nilai yang muncul. Dengan kata lain, histogram menunjukkan peristiwa yang paling sering terjadi serta variasi dalam pengukurannya. Oleh karena itu, statistik deskriptif seperti rata-rata dan standar deviasi dapat digunakan untuk menjelaskan distribusinya. Selanjutnya ada SPC
adalah sebuah alat yang digunakan untuk melakukan pengawasan standar, membuat pengukuran dan pengambilan tindakan perbaikan selagi produk sedang diproduksi. Sampel produk dalam proses diuji. Jika berada dalam batas yang ditetapkan, maka proses dapat dilanjutkan. Demikian juga sebaliknya. Jika hasil pengujian berada di luar batas yang ditentukan, maka proses dihentikan dan meneliti penyebab penyimpangan untuk dihilangkan untuk menunjukkan batas atas dan batas bawah yang proses yang ingin dikendalikan. Dapat digunakan diagram kendali atau control chart. Batas loss atas dan bawah dalam sebuah diagram digunakan dalam sebuah diagram, kendali dapat dinyatakan dengan satuan tertentu, sang atau temperatur, tekanan, berat, panjang, atau sebagainya. Itu adalah penjelasan dari TQM. TQM atau Total Quality Management merupakan suatu pendidikan dalam menjelaskan usaha untuk mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi untuk melalui perbaikan terus-menerus atas produk, tenaga kerja proses dalam lingkungannya, atau dengan kata lain, Total Quality Management adalah suatu sistem manajemen dan meningkatkan keseluruhan kualitas menuju pencapaian keunggulan bersaing yang pada berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Oleh karena itu, pencapaian TQM atau Total Quality Management akan memberikan keuntungan bagi perusahaan dan pelanggan. Demikianlah video dari saya, penjelasan tentang Quality Management atau TQM, Total Quality Management, dan apabila ada kata atau tingkah laku saya yang salah, saya memohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Dan demikianlah penjelasan tentang saya. Saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.